Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Anggraini Pratiwi dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis tersebut memiliki definisi, kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan para perawi dan yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Perawi di sini adalah orang-orang yang membawa riwayah, yang menerima riwayah, dan yang menyampaikan riwayah atau berita dari Nabi tersebut. Dan marwi adalah isi berita tersebut. Apabila perawi adanya pada sanad dan marwi adanya pada matan. Ilmu hadis di sini membahas tentang sanad dan matan. Sanad membahas tentang keadaan para perawi-perawi tersebut, bagaimana biografinya, kapan beliau atau para perawi tersebut dilahirkan atau kapan beliau wafat, dan bagaimana sifat-sifat para perawi tersebut, apakah memiliki sifat fasik atau tidak, apakah memiliki sifat adil atau tidak, dan apakah perawi tersebut suka berbohong atau tidak. Dan matan membahas tentang redaksi hadisnya, seperti apakah periwayatannya tersebut memiliki kejanggalan atau cacat, atau periwayatan tersebut sahih atau tidak. Dan ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah dan yang kedua ilmu hadis diroyah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah tersebut mempunyai definisi ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Dan ada faedah atau manfaat adanya ilmu hadis riwayah ini. Yang pertama, kita dapat membedakan berapa jumlah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga di sini dapat membedakan yang mana hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan yang mana hadis yang tidak disandarkan kepada beliau. Dan di sini juga kita bisa meneliti apakah sanad dan matannya itu sah atau tidak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar, peraturan-peraturan, kaidah-kaidah yang membantu kita dapat membedakan mana hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Dan ilmu hadis diroyah mempelajari tentang yang pertama, hakikat periwayatan. Hakikat periwayatan adalah memindahkan dan menyandarkan berita kepada orang yang membawa berita tersebut. Yang kedua, syarat-syarat periwayatan. Di sini perawi memiliki beberapa metode dalam menerima periwayatan. Yang pertama, metode al-sama, mendengar. Yang kedua, metode al-qiraah, yang membacakan hadis. Yang ketiga, metode perizinan atau ijazah. Guru di sini memberikan izin kepada murid-murid yang terpilih untuk bisa menyampaikan hadis kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah macam-macam periwayatan. Macam-macam periwayatan di sini adalah apakah periwayatan tersebut sanadnya bersambung atau tidak. Apabila bersambung, maka hadis itu disebut sahih, dan apabila sanadnya terputus, maka hadis itu disebut dengan hadis dhaif. Yang keempat, hukum-hukum periwayatan. Hukum-hukum periwayatan di sini kita bisa melihat apakah hadis itu diterima atau ditolak. Apabila sanadnya bersambung, perawinya memiliki sifat adil dan dobit, dan matannya tidak memiliki kejanggalan, maka hadis itu dapat diterima. Namun sebaliknya, apabila sanadnya terputus, perawinya memiliki sifat yang tidak adil atau suka berbohong atau tidak dobit, dan matanya memiliki kejanggalan atau cacat, maka hadis tersebut ditolak. Yang kelima adalah keadaan para perawi dan syarat-syaratnya. Para perawi di sini harus memiliki sifat yang adil, dobit, bisa menjaga kehormatan, tidak fasik, dan tidak suka berbohong. Kita juga bisa melihat biografinya,
kapan beliau dilahirkan, kapan beliau wafat, siapa guru-guru beliau, dan siapa murid-murid beliau. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan riwayatan. Hal-hal yang berkaitan dengan riwayatan di sini adalah istilah-istilah ahli hadis yang dipakai dalam penelitiannya. Objek pembahasan dari ilmu hadis diroyah adalah penelitian sanad dan matannya, apakah hadis itu sahih atau dhaif, dan apakah hadis itu bisa diterima atau tidak. Adapun faedah dan manfaat atau tujuan dari adanya ilmu hadis diroyah ini, kita dapat mengetahui perkembangan dari ilmu hadis dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang, dan mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menentukan suatu hukum syara'. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha para perawi tersebut dalam mengumpulkan, memelihara hadis-hadis tersebut, dan mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis lebih lanjut. Dan dapat diartikan sebagai hadis diroyah adalah outputnya. Kita meneliti terlebih dahulu apakah hadis itu sahih atau tidak, dan nanti menjadi output yaitu hadis riwayah. Jadi hadis riwayah dan diroyah ini tidak dapat dipisahkan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis riwayah dan hadis diroyah dari periode Muhammad SAW sampai periode setelah tabi'in. Yang pertama, pada periode Nabi Muhammad SAW, hadis tersebut dilarang untuk ditulis karena dikhawatirkan dapat tercampur dengan Al-Quran. Dan ada masa ketika hadis dibolehkan dan tidak diperbolehkan untuk ditulis yang bersifat kondisional. Apabila sahabat memiliki ingatan kuat, maka hadis itu tidak dibolehkan untuk ditulis. Dan apabila sahabat memiliki ingatan yang kurang kuat, maka hadis tersebut dibolehkan untuk ditulis. Dan di periode Nabi SAW, sahabat memiliki catatan-catatan hadis milik pribadi atau koleksi pribadi. Dan pada periode ini, hadis diroyahnya telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dan yang kedua adalah periode sahabat. Periode sahabat di sini ilmu hadis riwayahnya memiliki masa pembatasan periwayatan atau bisa disebut dengan takhir ar-riwayah. Karena maraknya hadis palsu akibat dari banyaknya konflik politik, apabila sahabat akan menyampaikan hadis, disyaratkan untuk membawa saksi dan bersumpah. Dan pada periode ini pula adanya rihlah ilmiah dari ilmu hadis riwayah. Pada periode sahabat ini, ilmu hadis diroyahnya telah timbul secara lisan, dan periwayatannya harus disertai dengan saksi, bersumpah, dan sanad. Dan yang ketiga adalah periode tabi'in. Pada periode ini, ilmu hadis riwayahnya sudah ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan di sini ilmu hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dan model kitab-kitab yang muncul adalah Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Pada periode tabi'in, ilmu hadis diroyahnya sudah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu yang lain. Dan ilmu hadis tertulis bergabungan dengan ilmu fikih dan usul seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah periode tabi'in. Pada periode ini memiliki masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Pada masa ini memiliki masa filtrasi, yaitu hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Dan pada masa ini juga ada masa klasifikasi hadis, yaitu hadis sudah dipisahkan yang mana hadis sahih dan
yang mana hadis yang bukan sahih. Dan pada masa ini juga muncul kutubus sitah dan model kitab jami. Dan pada periode tabi'in, ilmu hadis diroyahnya sudah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu, dan muncul kitab-kitab hadis seperti At-Thariq Al-Kabir karya Bukhari dan Tobaqat At-Tabi'in karya Muslim dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah periode setelah tabi'in. Pada periode ini hadis riwayahnya sudah tertulis lebih sistematik dan muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah dan Ikhtisar dan lain-lain. Dan pada periode ini ilmu hadis diroyahnya, hadis telah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Dan kitab ilmu hadis pertama adalah Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Sekian penjelasan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.